Ya pemirsa, sebetulnya persoalan sampah ini bukan hanya dialami oleh wilayah Bekasi saja, Alfa. Tadi Betul? kita juga sudah ada informasi persoalan sampah juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Sebetulnya pemirsa, kami juga berusaha untuk menghubungi pemerintah kota Depok, Jawa Barat untuk mengkonfirmasi soal permasalahan sampah yang terjadi di salah satu kali di Depok, Jawa Barat. Anda bisa saksikan di layar kaca pemirsa, sampah ini begitu menumpuk sekali di sana. Saat ini cara yang dilakukan salah satu ataupun satu-satunya saat ini sementara masih memindahkan sampah tersebut ke mobil sampah dengan cara manual. Dikerahkan sekitar 20 sampai dengan 30 orang per harinya untuk memindahkan sampah tersebut, untuk mengevakuasi sampah tersebut. Tetapi persoalannya ternyata sampah tersebut ini cukup dalam ya, Dalam. sekitar setengah meter ya Alfat ya. Informasinya seperti itu dan diinformasikan hari ini saja sudah ada 1 ton kubik sampah dari aliran Kali Baru di Depok ini, di Cimanggis, Depok, Ya, Jawa Barat. kabarnya ini juga merupakan sampah kiriman dari daerah-daerah sekitar, bukan hanya dilakukan oleh warga yang membuang sampah di sana, tetapi juga ada sampah-sampah kiriman. Nah sekarang saya ingin ke Pak Yayat, tadi soal persoalan Bekasi kita sudah tahu duduk perkaranya seperti apa sebaiknya, tapi bagaimana Pak Yayat melihat soal sampah yang berada di salah satu kali di Depok, Jawa Barat ini? Ternyata sampahnya bukan hanya dilakukan oleh warga sekitar saja membuang sampah di sana, tapi juga sampah-sampah kiriman, bahkan juga katanya ada sampah dari salah satu daerah industri ataupun dari salah satu perusahaan, Pak Yayat. Iya, ini persoalan besar buat kita. Di dalam bahasa saya mengatakan saat ini kita menganiaya sungai. Beritnya seakan-akan sungai itu menjadi TPA. Kenapa harus ke sungai? Karena sungai itu dianggap halaman belakang dari rumah. Sungai itu seakan-akan menjadi tempat apapun yang kita buang adalah urusan sungai. Implikasinya kita lihat tadi. Nah pertanyaan ini mengapa sampai seperti ini? Itu adalah persoalan kultur. Karena ada kultur kita, kalau Pak Kunchoro Ningrat itu antropolog mengatakan ada mental nerabas. Ingin simple, ingin mudah. Dan orang tidak tahu bagaimana mengelola sampah mereka sendiri, sampah rumah tangga. Khususnya bagi warga atau lingkungan perumahan yang tidak memiliki tata kelola persampahan di tingkat lingkungan, RT, RW. Bagi perumahan-perumahan yang ada pengelolanya, mungkin sampah bisa diangkut secara terjadwal. Otomatis kan orang selalu melihat, wah ini sampah 2 hari di rumah tidak diangkut. Itu sudah menimbulkan masalah bagi pemilik rumah, bagi warga. Nah bagaimana dengan warga-warga di lingkungan yang padat, penduduknya tinggi, produksi sampahnya meningkat, ketika sampah menjadi masalah di dalam rumah mereka sendiri. Nah, cara praktis yang dilakukan adalah mencari alternatif tempat membuang sampah. 1, tidak mungkin, artinya mencari risiko paling mudah, sungai. Nah, pertanyaan yang menjadi masalah, ini sungai ini mulai dari hulu sampai hilir. Yang menjadi beban kan yang di hilir, seperti Bekasi, seperti Depok. Nah, yang menjadi tambah parah lagi adalah ketika sampah ini terhambat pada gorong-gorong atau jembatan atau ada drainase atau lubang air, saluran air yang sempit. Nah otomatis kalau kita lihat kasus di Depok ini otomatis sebetulnya dia terhambat pada gorong-gorong air yang memang atau kapasitasnya terbatas atau ada jembatan atau hambatan. Nah yang menjadi pertanyaan bagi kita ketika sampah sudah di air, ini menjadi masalah. Pertama 1, ini tanggung jawab sumber daya air atau tanggung jawab dinas kebersihan. Yang kedua, persoalannya ini sampah melewati batas administratif. Tidak jelas ini siapa biang keroknya yang membuang sampah. Nah, yang menjadi tambah parah lagi adalah ketika sekitar daerah bantaran sungai itu sudah padat dengan pemukiman yang minim tentang pengelolaan sampahnya. Sehingga begitu banyak penduduk, mohon maaf ya, 1 orang itu bisa menghasilkan 0,7 kilogram atau katakan 1 kilogram. Jadi kalau satu rumah itu ada 5 orang, 5 kilogram sampah itu tertumpuk. Nah pertanyaannya, sampah di rumah, sampah di lingkungan itu menjadi tekanan. Karena tadinya kita berpikir, sampah itu selesai makan kita buang, habis masak-masak kita buang. Kita tidak merasa bermasalah. Tetapi ketika akumulasinya makin membanyak, baunya sudah mencemari, orang selalu berpikir kritis, kemana ini? Maka cari adalah tempat yang paling mudah. Saya katakan, itu biasanya terjadi 1, di sungai. Sungai itu kan seakan-akan buang di sini, itu persoalan lain, itu persoalan nanti, itu bukan persoalan saya. Nah, menjadi masalah adalah ketika sampah, itu bukan menjadi persoalan saya, itu persoalan lingkungan.
Jadi tidak ada tanggung jawab, itu bagaimana banjir atau bencana itu urusan orang lain. Nah, di situ akar persoalan di kita. Oke. Baik, kalau kita tadi mengutip apa yang dikatakan Kang Yayat, ini sampah permasalahan lintas wilayah, begitu. Saya ingin kembali ke Pak Wali. Pak Wali, kalau di sungai mungkin tidak jelas siapa kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang membuang. Tapi kan kalau misalnya di Bekasi ini kasusnya sedikit berbeda. Ada mobil-mobil sampah yang kemudian membuang ke sana sehingga bisa di-tracking sebenarnya. Apakah kemudian kendalanya untuk bisa menelusuri hal ini, Pak Wali, Pak Wakil? Ya, jadi secara umum sebetulnya apa yang dihadapi Kota Depok juga dihadapi juga oleh Kota Bekasi. Ya, jadi apalagi pada saat musim hujan seperti ini memang jumlah volume sampah yang hadir di Kota Bekasi semakin tinggi. Nah, khusus yang ada di Jati Sampurna, saya kira ini juga persoalan tadi adalah terkait dengan struktural bahwa ada proses yang kemudian terjadi adalah kucing-kucingan yang ada di lapangan. Ya, jadi saya kira apa yang kita lakukan hari ini adalah bahwa memang kita melihat bahwa kepemilikan tanahnya sendiri memang sampai hari ini setelah kita tracking adalah PT Baraya ini sudah dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Ya, jadi nanti sekarang kita akan coba koordinasikan ya terkait dengan bagaimana pengamanan terkait dengan lokasi yang memang kemudian menjadi salah satu tempat destinasi sampah liar yang ada. Dan yang kedua adalah itu tadi ya bagaimana kita mencoba akan meningkatkan kapasitas pelayanan yang ada. Jadi memang apa yang disampaikan bahwa Pak Yayat bahwa kemampuan daripada pelayanan yang kita lakukan hari ini adalah memang hampir kurang lebih sekitar 60% dari kapasitas sampah yang ada. Baik persoalan karena memang Bantar Gebangnya memang sudah cukup overflow ya sehingga memang maksimal pengangkutan itu tidak bisa dioptimalkan 1 kali 24 jam. Ya demikian juga sarana dan prasarana yang kita miliki. Jadi saya kira bahwa memang ini harus ada satu bentuk langkah-langkah yang akan kita lakukan secara strategis. Dan kemudian kita nanti akan membuatkan tim ya yang akan kemudian memantau ya lokasi yang ada ini ya sehingga benar-benar clear bahwa lokasi ini nanti bersih dan kemudian tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah. Saya kira itu Mas Alfat. Target kapan ini bisa clear dari sampah, Pak? Lahan ini. Jadi kalau kita perkirakan mungkin kurang lebih bisa 1 bulan ya dengan kekuatan alat yang kita miliki. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya bisa kita tambahkan peralatan. Karena juga kita punya persoalan ya, di Bantar Gebang yang memang kita juga tidak menginginkan adanya keterlambatan pelayanan yang sudah menjadi rutinitas yang harus dilakukan. Ya, jadi saya kira dengan waktu kurang lebih 1 bulan kita harapkan kondisi yang ada ya di 8 hektar ini bisa kita selesaikan. Baik, saya ingin terakhir ke Kang Yayat. Kang Yayat, potret di Bekasi dan Depok ini mungkin salah satu potret saja. Di tempat-tempat lain mungkin saja terjadi hal-hal serupa. Apakah kemudian butuh program dari pusat begitu, tingkat pusat sehingga kemudian bisa dijalankan di seluruh daerah atau seperti apa untuk penanganan sampah ini? Sampah ini kalau hanya ditangani pemerintah nggak pernah selesai. Ujung tombak itu di masyarakat. Kalau masyarakat mampu mengelola sampahnya, tinggal disinergikan dengan pemerintah daerah. Dan kita lihat kapasitas kemampuan layanan persampahan di setiap kota itu berbeda. Ada kota yang punya TPA, tapi ada kota yang tidak punya TPA. Seperti contoh kasus di Tangerang Selatan kemarin ketika TPA-nya ambruk karena kapasitasnya terbatas. Nah yang kedua, persoalan sampah ini seakan-akan sampah nggak pernah naik pangkat. Padahal sampah itu punya nilai produktivitas secara ekonomi. Seperti tadi, di tanah yang kosong maupun di sungai, tetap aja ada orang yang mengambil barang-barang sisa. Nah, potensi ini bagaimana dimanfaatkan? Proses daur ulang dengan 3R itu dijalankan atau tidak? Sekarang ini kebanyakan masyarakat itu mencari jalan praktis dan pragmatis. Artinya pokoknya sampah jangan ada di rumah saya. Nah, yang kedua, kemana mereka membuang sampah ketika tidak ada? Saya perhatikan tadi, saya setuju dengan Pak Wakil Wali Kota. Perhatikan tanah-tanah kosong. Ya kan, yang terlantar tidak diurus, itu menjadi potensi. Sungai, atau ketiga, banyak disarankan kepada lingkungan, buatlah TPS, carilah tanah. Nah sekarang cari tanah untuk TPS sudah sulit, dan biasa pun masyarakatnya, kalau ada TPS di tempat lingkungan rumahnya, itu marah semuanya. Seakan-akan sampah itu harus jauh darinya. Nah pertanyaannya, bagaimana mengelola sampah itu mulai dari rumah, dengan pola pemilahan. Artinya sampah yang bisa diolah dengan sampah yang tidak
yang harus langsung dibuang, itu harus dimulai. Nah, pertanyaannya kadang-kadang di kita dipisah, tapi Baik. begitu diangkut ke truk jadi satu. Jadi persoalannya kuncinya itu ada di masyarakat, tinggal Oke. didukung bagaimana pemerintah meningkatkan kapasitas pelayanan persampahannya. Oke, baik. Terima kasih Kang Yayat atas waktunya. Terima kasih juga Wakil Wali Kota Bekasi atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Sekali lagi, sampah ini bukan hanya persoalan pemerintah, tapi juga harus ada kultur yang diubah dari masyarakat. Begitu ya, Alfat ya? Kembali lagi kita masing-masing ya.